Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Lausa TV dan Lausa Vanessa mau bersama-sama mengajak anak-anak beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mari sebelumnya kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, Lausa mau ngajak kalian semua senam dulu yuk. Yuk kita gerakan badan kita. Yuk kita semua bangkit berdiri. Ya, kita mau menjadi anak Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Kita mau jadi anak Tuhan yang selalu jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Iya. Oh ya, Lausa Vanessa, hari ini Lausa Vanessa sukacita nggak? Sukacita dong. Karena apa sukacitanya? Karena Tuhan mengasihi Lausa Vanessa. Ya betul, Tuhan mengasihi kita semua. Dan kasihnya Tuhan itu kasih yang indah, melebihi mengatasi langit, lebih dalam dari samudra, dan lebih lebar dari bumi ini. Kita mau sama-sama katakan, kasih Yesus indah, manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat
Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Oh, oh, sungguh indah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, semua duduk yang manis. Nah, itu baru good. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti firman ini dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau tanya, apakah anak-anak pernah bermain rock climbing? Biasanya kita bermain, di belakang kita dikasih tali, lalu kita bisa panjat sampai ke atas. Dan ketika berhasil sampai ke atas, kita senang sekali ya. Kita berhasil menyelesaikan rock climbing itu. Yeay, kita berhasil. Hari ini Lose mau bercerita tentang satu orang juga yang memanjat pohon. Siapa itu? Tahu anak-anak mungkin sudah ada yang tahu namanya. Namanya adalah Sakeus. Anak-anak, Sakeus adalah seorang yang kaya. Dia tinggal di rumah yang besar. Anak-anak tahu apa pekerjaan Sakeus? Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Orang-orang Yeriko biasanya memberikan pajak kepada pemerintah Romawi melalui pemungut cukai anak-anak. Tetapi yang dilakukan oleh Sakeus adalah hal yang tidak baik anak-anak. Apa yang tidak baik itu, Lause? Nah, Lause mau kasih contoh. Misalkan yang diberikan untuk pajak kepada pemerintah Romawi cuma 2 keping ini anak-anak. Tetapi Sakeus memaksa orang-orang itu untuk memberi lebih anak-anak. Ya, jadi dia paksa walaupun dia orang yang miskin. Dia tetap paksa. Lalu uangnya untuk apa, Lose? Uangnya nanti dia tetap berikan kepada pemerintah Romawi. Tapi lebihnya yang dia dapatkan dia masukkan ke tempatnya sendiri. Dia mau pakai itu untuk memperkaya diri sendiri. Apakah itu baik anak-anak? Tetot ya, itu tidak baik. Berarti Sakeus mau mementingkan kepentingannya sendiri. Anak-anak, semua orang Yeriko tidak senang kepada Sakeus. Mereka melihat Sakeus ini orangnya mau mementingkan diri sendiri, ingin memperkaya diri sendiri, tidak mau melihat keadaan orang lain. Suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan melintasi kota itu.
Orang-orang banyak yang di sana mendengar anak-anak. Hei, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Ayo kita segera pergi kepada Tuhan Yesus. Kenapa anak-anak, orang-orang ini senang ketika Tuhan Yesus datang? Karena Tuhan Yesus senang memberitakan tentang firman Allah. Mereka senang mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka senang mendengar tentang kerajaan Allah. Anak-anak, tidak itu saja. Orang-orang juga senang datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sehingga mereka berbondong-bondong datang sampai tempat di mana Tuhan Yesus ada. Sudah berdesak-desakan anak-anak orang-orang yang datang ke sana. Sakeus juga mendengar kabar itu. Dia juga ingin tahu anak-anak, Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Kok sampai orang-orang itu datang semua anak-anak? Lalu dia segera keluar dari rumah, dia pergi mencari Tuhan Yesus. Lalu dia melihat orang-orang itu sudah di depan. Dia coba mau masuk ya, mencari celah untuk bisa dekat pada Tuhan. Tapi tidak bisa karena Sakeus badannya kecil anak-anak. Dia tidak bisa lihat dari belakang, tertutup oleh orang-orang yang berdiri yang lebih tinggi dari dia. Lalu dia lihat sekitarnya. Aku bisa lihat Tuhan Yesus gimana caranya? Itu ada pohon ara. Aku mau manjat aja pohon ara. Nah. Lalu Sakeus segera memanjat, duduk di pohon itu. Dia lega sekali. Dia bisa melihat Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus juga lihat dia, anak-anak? Ternyata Tuhan Yesus juga lihat ada Sakeus yang naik pohon ara. Dia menghampiri Sakeus, anak-anak. Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku menumpang ke rumahmu. Hah? Sakeus heran, anak-anak. Kok bisa? Tuhan Yesus kan belum kenal aku. Tapi kok mau pergi ke rumahku? Tapi dia sudah senang, anak-anak. Iya Tuhan. Dia segera turun. Lalu Sakeus dan Tuhan Yesus beserta murid-murid Tuhan pergi ke rumah Sakeus. Di sana Tuhan Yesus datang kepada Sakeus. Dan Sakeus merasa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Karena Sakeus tahu dia ini sering berbuat jahat kepada orang lain, meminta uang lebih dari yang seharusnya. Tiba-tiba anak-anak, hati Sakeus mulai berubah. Sakeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang-orang yang sudah kuperas uangnya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus melihat perubahan di dalam diri Sakeus. Tuhan Yesus datang kepada Sakeus dan dia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Sebab orang ini pun anak Abraham. Dan Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang Tuhan maksudkan adalah Sakeus, anak-anak. Sakeus sudah berubah, anak-anak. Dia menjadi orang yang baik. Jadi anak-anak, kita belajar apa dari Sakeus? Yuk kita belajar untuk tidak mengambil apa yang bukan jadi hak kita. Contohnya, anak-anak ketika ingin
bonekanya teman, ya. Jangan langsung direbut. Nah, itu cara yang tidak baik. Atau anak-anak lihat sepatunya teman kok bagus sekali, segera diambil, pengen dipakai. Atau ketika anak-anak lihat makanannya teman kalian itu enak sekali, langsung ambil tanpa izin. Itu tidak baik anak-anak. Anak-anak bisa belajar untuk permisi dulu, meminjam atau meminta, ya, supaya anak-anak menghargai orang lain juga. Itu yang Tuhan mau. Anak-anak belajar untuk menghargai orang lain dan juga tidak mengambil punya orang lain dengan paksa. Bisa anak-anak? Pasti bisa ya. Anak-anak hebat. Anak-anak bisa tunjukkan anak-anak adalah anak Tuhan yang baik, yang mau mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman dan semuanya. Ayat hafalan kita hari ini seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, ada di Lukas pasal 19 ayat 10. Nanti anak-anak buka di rumah. Saya mau ajarkan ayat hafalannya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, buat hati kami ini mengasihi orang-orang di sekitar kami, tidak memaksakan keinginan kami sendiri. Kami belajar untuk menghargai kepunyaan orang lain dan mau melakukan hal yang baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara Anak-anak bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. kalau kalian terberkati dengan ibadah hari ini, jangan lupa untuk share link video ibadah ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Happy Sunday. God bless you. Bye.